Sekolah Minggu HKBP Goklas di Rohadoi Aili arahon Tuhan tai Rohana mebleton Sekolah Minggu ingat mai Hodo pangganti nina posoi Antong arahon madomani Yesus Tuhan tai Sekolah Minggu HKBP Goklas di Rohadoi Adi arahon Tuhan tai Rohana beblehon Sekolah Minggu ingat mai Hodo pangganti posoi antong arahon madongani tu Yesus Tuhan tai Sekolah Minggu ingat mai hodo pangganti ina posoi antong arahon madongani tu Yesus Tuhan tai tu Yesus Tuhan tai Jemaat terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak sekolah minggu yang hari ini merayakan pesta Parheheon, Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah yang hari ini dilaksanakan secara virtual live streaming. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing dengan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan meski kita dan dunia ini masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan masih memberi kita kesempatan dan penyertaan-Nya, semuanya karena kasih sayang dan kemurahan-Nya. Karena itu marilah kita kepada keluarga kita sembari berjabat tangan, Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh baik. Ya Tuhan, kita sungguh baik. Pada minggu ini yang sekaligus perayaan pesta kebangunan anak sekolah minggu, kita diingatkan akan sengsara Yesus. Yesus tidak hanya menjadi sahabat kita, tetapi juga penolong dan penyelamat kita. Yesus mau menderita dan mati untuk kita karena Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu, marilah dengan segala sukacita kita menyaksikan ada satu sobatku yang setia dan Sadarion. Ada satu sobatku
Jemaat kami undang berdiri. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, betahita, marlas ni roha, sadarion, hari ini Tuhan, betahita, marlas ni roha, sadarion, hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih kepadamu, sesama manusia dan sesama ciptaan. Ajar kami untuk tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Mampukan gerejamu dan orang tua untuk bersama-sama memperlengkapi mendidik anak-anak sekolah minggu, berjalan di jalanmu dengan menghadapi dunia ini dan meraih masa cita-cita mereka. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan sahabat kami. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi kembali dengan dari buku ND nomor 547 ayat 4. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat pertama sampai 10 yang akan disampaikan secara virtual oleh anak sekolah minggu. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat
tempat kediaman-Mu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kepada umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian rohani Marlojong Awo Tuhan, dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di tengah-tengah bencana yang melanda umat manusia di dunia ini akibat pandemi COVID-19, di tengah-tengah bencana yang beruntun menimpa negeri kami Indonesia akibat longsor, banjir, gempa, dan kecelakaan pesawat terbang, dan lain-lain. Namun ternyata kejahatan manusia masih saja terus merajalela, merusak alam, saling mengejek dan membenci hingga membunuh. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, pulihkanlah bumi ini dan bangsa kami. Banyak anak-anak yang terluka dan mengalami kekerasan, dieksploitasi, korban perang, narkoba, dan pornografi, kemiskinan, dan kemajuan zaman. Tidak sedikit anak yang kehilangan pegangan arah dan masa depan. Seharusnya rumah menjadi rumah doa dan pemujian bagi Tuhan, rumah menghadirkan kehidupan surgawi yang yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya Tuhan, pulihkanlah setiap keluarga dan gembalakanlah kami. Ada banyak saudara dan jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 dan akibatnya kesulitan ekonomi, belajar lewat daring, sangat dibatasi bertemu keluarga, teman, bahkan ke gereja. Para dokter atau pelayan kesehatan, pihak keamanan dan pemerintah
berjuang penuh untuk mengatasi COVID-19 ini. Sementara banyak juga yang tidak taat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Ya Tuhan, ajar kami untuk hidup berhikmat, bersyukur, bersukacita, saling menolong dan mendoakan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, curahkanlah roh-Mu agar kami memakai setiap kesempatan dengan berharga dan menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 3. Firman Tuhan sebagai epistel pada pesta Pariheon Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru hari ini tertulis dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Marilah kita baca secara responsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2. Dan kami undang jemaat berdiri. Ku heranlah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Maret 2021. Yang pertama, Minggu Letare. Hari ini adalah Minggu Letare yang artinya bersukacitalah. Yang kedua, pemberkatan perkawinan. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 jam 9 pagi di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, yaitu nama Alain Raymond Elroy Sihombing, alamat Jalan Cibulan 3 nomor 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, putra dari Bapak Sintua LWB Sihombing, Ibu Rosiani Borusianturi, dengan tunangannya, nama Nia Natania Boru Hutahuruk, alamat, maaf sebentar, nama Nia Natania Boru Hutahuruk, putra dari Insinyur Welman Hutahuruk, Ibu Lince Boru Tampubolon, dari Jalan Kerinci 2 nomor 2 Abadi Jaya Sukma Jaya Depok, dari jemaat HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang ketiga, dari Dewan Koinonia. Yang pertama, Sekolah Minggu. Hari ini Minggu 14 Maret 2021 adalah puncak Parheon Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru. Anak-anak sekolah minggu akan turut serta melayani ibadah kebaktian bahasa Batak dan bahasa Indonesia pada hari ini, yaitu untuk anak kelas 1 dan 2 dan juga anak kelas 5 dan 6 di dalam bahasa Batak tadi pagi, kelas Batita dan kelas 3 dan 4 di dalam bahasa Indonesia pada hari ini. Yang kedua, seksi remaja. Witok remaja ke-6 akan diadakan hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021, yang mana diminta kepada seluruh orang tua, diminta kerjasamanya agar dapat memotivasi anak-anak remaja untuk dapat mengikuti kegiatan Witok ini, dan mana jadwal dapat dibaca di warca cetak. Yang keempat, kegiatan peribadahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kegiatan peribadahan tatap muka dan live streaming direncanakan akan dimulai pada hari Minggu Palmarum tanggal 28 Maret 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas hadir 60 orang jemaat. Yang kelima, kegiatan Paskah. Yang pertama, acara renungan Prapaskah pada hari Rabu ini 17 Maret jam 7 malam dengan topik Hidup Penuh Kasih Karunia. Pengkhotbah adalah Inang Pendeta Bintang M. Siregar. Dapat diikuti oleh jemaat melalui live streaming di channel Mazmur TV. Yang kedua, kepada kategorial dan sektor untuk dapat mempersiapkan kesaksian pujian dalam acara renungan Prapaskah,
Passion, Jumat Agung, dan Paskah melalui virtual core, vokal group, atau grup kecil lainnya untuk mewakili kategorial atau sektornya masing-masing. Yang ketiga, dalam rangka Paskah, gereja akan melakukan kunjungan ke rumah jemaat maupun secara virtual Zoom yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 6 Maret hingga Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Yang keempat, pendaftaran reservasi ibadah kegiatan Paskah dan ibadah bulan April dapat diakses melalui website hkbpkebayoranbaru.com atau dapat menghubungi koordinator Sintua sektor masing-masing untuk link reservasinya. Yang keenam, HKDP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 Maret jam 10 pagi akan diadakan pemberdayaan Bendara Huria dan Sresot se-HKBP Distrik 8 Jakarta bertempat di HKBP Immanuel Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya Timur Kavling 7 Kelapa Gading. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 14 hingga tanggal 20 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau menghubungi sekretariat. Yang kedelapan, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa masing-masing. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan yang berturut-turut. Yang pertama, mewakili anak sekolah minggu secara virtual, kemudian mewakili guru sekolah minggu dan pengurus, yang ketiga mewakili Dewan Koinonia, yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam semuanya, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus sertai kita. Semoga Amang sama Inang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, dan seluruh warga sehat-sehat semua. Puji Tuhan, sekarang kita merayakan perayaan sekolah minggu, tetapi masih online karena masih ada COVID. Teman-teman, kita harus menahan diri untuk bertemu. Sekolah online, sekolah minggu online, main juga online, keluarga juga online. Tetap semangat ya teman-teman. Tetap selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus beserta kita. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat perayaan Horas. Terima kasih Sander Lubis. Horas Amang Inang. Hai, hello anak-anak, adik-adik sekolah minggu yang ada di Zoom. Happy Sunday semuanya. Apakah kalian bersuka cita? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh memberikan berkat dan kebahagiaan bagi anak sekolah minggu yang masih bisa merayakan Pareheon lewat Zoom, live streaming Mazmur TV. Terima kasih juga kepada pendeta dan semua parhalado, dewan, dan pengurus seksi sekolah minggu. Tanpa terasa, 1 tahun sudah kita bersekolah minggu secara online. Banyak suka dan duka yang kita alami bersama. Bagaimana kita belajar firman Tuhan lewat Zoom, bagaimana kita bermain game, bagaimana kita berinteraksi lewat Zoom. Tapi di luar semua itu, kita tetap belajar bagaimana Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, baik atau tidak baik waktunya. Lewat Pareheon hari ini, kita membuktikan bahwa sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru tetap eksis dan tetap ada dan terus belajar firman Tuhan. Seperti tema tahun ini yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12, iman yang tahan uji. Kita pun tetap bertahan dalam iman
apapun godaan dan ujian yang terjadi ketika kita bersekolah minggu. Parheheon bisa kita laksanakan secara virtual karena peran serta orang tua, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu yang luar biasa dengan ide kreatif dalam hal mengajar. Akhir kata, Kakak Novita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dari awal sampai akhir, terutama kepada orang tua yang baik hati, Amang Inang, Opung, dan juga anak-anak sekolah minggu yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Horas anak-anak, selamat beribadah, selamat menyambut hari Parheon sekolah minggu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita dapat merayakan hari Parheon sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru. Dari awal hingga akhir acara ini berlangsung dengan baik. Yang kedua, kita juga patut mengapresiasi dan berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi sekolah minggu maupun orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang sangat membantu di dalam acara persiapan acara Parheon sekolah minggu ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun acara-acara yang dilakukan adalah lomba-lomba secara Zoom maupun secara virtual. Kami berharap sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru terus bertumbuh di dalam jasmani dan rohani yang sehat, beriring dengan pembelajaran firman dan perkembangan iman kepada Yesus Kristus. Kita berharap bahwa anak-anak sekolah minggu tetap semangat dalam belajar di sekolah maupun di gereja berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi lebih pandai menggunakan peralatan teknologi, handphone dan komputer untuk lebih pintar, dan menggunakan teknologi informasi dan media sosial untuk lebih berprestasi. Melalui Parheon sekolah minggu, kami berharap anak-anak akan bertumbuh untuk saling berbagi, berteman, bersahabat, dan bergereja di dalam ikatan persekutuan dan kasih Kristus. Kami mewakili Dewan Koninia tetap berharap dari Parhado, seluruh orang tua maupun seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan sekolah minggu, di mana kelak anak-anak ini menjadi generasi penerus bagi gereja HKBP Kebayoran Baru. Sekali lagi, selamat Parheon sekolah minggu, tetap semangat dan salam sehat. Amang, Inang, Opung, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Bapa Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, hari ini di minggu yang kudus ini kami begitu bersukacita merayakan kebangunan rohani anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru. Kami memohon kiranya Engkau memberkati pertumbuhan jasmani terlebih rohani anak-anak sekolah minggu ini, biarlah mereka kelak menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Berkati jugalah segenap orang tua dari anak-anak ini, kiranya juga dipenuhi hikmat yang daripadamu dapat memberikan teladan bagi anak-anak ini. Cukupkanlah kebutuhan mereka ya Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi para guru-guru dan pendamping sekolah minggu. Kiranya para pendamping boleh di dalam damai sejahtera yang daripadamu membimbing dan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati jugalah para hamba-hamba Tuhan yang melayani di segenap gereja, secara khusus Amang Inang Sintua kami, para pendeta kami, sehingga mereka dipenuhi damai sejahtera daripadamu, boleh melayani untuk pertumbuhan iman kami.
terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami, mulai dari pemimpin pusat, distrik, resort, dan jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka sehingga gereja-Mu HKBP secara umum boleh menjadi berkat di tengah-tengah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden hingga Bapak Ibu RT beserta jajarannya. Penuhilah mereka hikmat yang daripada-Mu sehingga mereka boleh memimpin negeri ini dengan damai dan sentosa. Ya Bapa, sesungguhnya banyak hal yang kami mohonkan kepadamu, tetapi iman kami berkata segala yang kami butuhkan baik secara pribadi, gereja, bahkan negeri ini telah tersedia di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berikanlah berkat-Mu bagi kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunilah dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita, yaitu persembahan 1A, 1B, sambil bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom yang ada di rumah masing-masing. Coba melambai kepada kakak pendeta. Ya, terima kasih. Semua sehat-sehat? Puji Tuhan. Ya, kakaknya juga ini gembira sekali Kak Mercy ya. Terima kasih juga Amang Inang yang terkasih yang ada di gereja ini. Mari kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Berharap adik-adik semua juga boleh minta kepada papa mama untuk membuka Alkitabnya. Demikianlah tertulis, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung, kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masanya yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, mohon maaf kalau kami dalam renungan ini sedikit banyak akan mencoba untuk menyampaikannya sebagaimana yang dapat diterima oleh anak-anak atau cucu-cucu kita. Tidak ada maksud kami untuk memperlakukan kita seperti anak-anak atau cucu-cucu kita, karena ini dalam rangka parheheon sekolah minggu. Dan bagi adik-adik semuanya, selamat parheheon sekolah minggu bagi kita dimanapun berada. Ayo katakan kepada mama bapak, katakan kepada mama bapak, terima kasih papa mama. Iya, karena papa mama kita boleh dipakai Tuhan, papa mama kita untuk merawat kita, mendidik kita, mendoakan kita sampai saat ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup di dalam sukacita sesuai dengan nama minggu kita, yaitu Minggu Letare. Ini sudah mulai ada yang ngantuk ya, tapi masih bersukacita adik-adik di rumah. Sudah ada yang nguap-nguap. Sudah makan? Belum, nanti kita makan. Kita harus bersukacita. Mengapa? Mengapa anak-anak Tuhan di usia berapapun kita atau dalam kondisi apapun kita diajak, dijaminkan sebenarnya, bahkan tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita, tidak merlasni roha, seperti lagu kita, gelasni roha doau dingolukon, dan seterusnya. Mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena kita memang harus mengawali hari-hari kita, hidup kita, pekerjaan kita dengan benar dan baik. Sebab kalau kita mengawali hari dengan benar dan baik, maka nanti kita akan menjalani sepanjang hari itu juga. Kita berharap kita akan menjalaninya dengan benar dan baik pula. Kalau adik-adik bangun tidur nih, siapa di rumah nih adik-adik yang kalau sekolah harus dibangunin berulang kali, 2 kali, ada nggak? Coba tunjuk tangan. Siapa yang kalau dibangunin sekolah
atau mau TK gitu, oh udah tunjuk tangan. Itu siapa namanya ya? Maaf kakak pendeta nggak lihat. Berapa kali dibanguni orang tuanya? Siapa yang banguni? Bapak atau mama? 1 kali katanya. Ada yang 2 kali? Ada yang 3 kali? Terus bilang ke mamanya, ya 5 menit dong lagi mama, 5 menit gitu ya. Kayak anakku di rumah, 10 menit mama, 10 menit gitu. Lalu setelah dibangunin lagi, mukanya cemberut, manyun, disuruh mandi males-males. Lalu orang tuanya bilang, cepetan, mama ini mau kerja gitu. Sambil dikasih makan, lalu mamanya celoteh, ya kan? Dikotbahin, nih kan, mama bentar lagi terlambat, tahu nggak sih? Gitu. Ada nggak yang seperti itu adik-adik? Atau ada nggak kita orang tua yang mengalami seperti itu? Diangkat dari tempat tidur, dibawa ke kamar mandi, tarik nafas, buka bajunya susah-susah. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya? Anak-anak sekolah minggu nggak ada yang seperti itu ya? Oh ada katanya. Akibatnya apa? Nanti disuruh belajar apalagi ujian. Udah lebih dahulu tidak nyaman. Mau hitungan 2 tambah 2 harusnya berapa adik-adik? 2 tambah 2? Coba bikin jari ya. Oh iya 4. Tapi karena jengkel sama bawelnya mamanya, akhirnya dibuat 5 gitu. Jawabannya benar atau salah? 5 atau 4? 4. Mamanya juga sambil kerja, akhirnya dia merasa sedih gitu. Tadi anakku si Salom gitu ya, si apa ini namanya, siapa ini anak-anak yang di dalam virtual ini? Jauh sekali saya kurang bisa melihatnya. Atau si Sander gitu ya, aduh aku sedih, tadi Sander aku marahin di rumah gitu kata mamanya kan. Padahal mamanya pun sebenarnya nggak suka, apalagi dia guru sekolah minggu gitu. Tapi karena dia harus kerja, harus buru-buru, opungnya juga harus ngurusin kakak. Sander masih malas-malas gitu ya. Akhirnya mamanya bilang, Sander buruan, mama mau kerja gitu ya. Akhirnya mamanya di kantor sedih, aduh Tuhan aku tadi marahin Sander, suaraku jadi tinggi. Akhirnya mamanya nangis gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau adik-adik seperti lagu itu, bangun tidurku terus apa? Terus apa bangun tidur? Bangun tidurku terus tidur, tidak lupa terus tidur lagi gitu. Bangun tidurku terus makan. Bangun tidur terus pakai baju seragam, nggak mandi. Bangun tidur terus berdoa dulu dong kakak. Mana sih kakak Novita ini? Bangun tidur berdoa dulu, mengucap syukur. Nah itu akan mempengaruhi kita. Adik-adik, apakah mengucap syukur itu good atau bad? Good atau bad? Coba bikin tangannya. Good. Apakah buat orang tua itu tersenyum gitu ya? Bangun ini. Bangun. Terus kita katakan, selamat pagi mama. Itu good atau bad? Wah, good. Tapi kalau bikin mamanya, cepetan. Itu bad apa good? Iya. Demikianlah juga kita orang tua. Terkadang sadar atau tidak sadar amang inang dikasih oleh Tuhan, kita masuk kepada situasi bahkan di pagi-pagi yang begitu membuat kita karena sibuk, dan orang tua terlebih seorang ibu, maaf kalau saya ambil katakan khususnya seorang ibu, secara umum ibu itu rasa-rasanya diberi tanggung jawab besar meskipun dia seorang pekerja. Bagaimana kita orang tua diharapkan sepertinya menjadi pribadi yang super sabar, super mengerti, super bertanggung jawab. Yang kedua, Mang Inang yang dikasih Tuhan dan adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa kita bersuka cita? Karena waktu yang Tuhan berikan, pagi-pagi yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah Tuhan.
Adik-adik silakan buka Alkitabnya, baca di rumah Mazmur 118 ayat 24. Mohon bantuan orang tua. Pemazmur mengatakan di sana, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena apa? Karena hari itu dijadikan Tuhan. Bukan karena gak ada PR. Ini libur hari raya Nyepi contohnya. Ini libur hari raya Idul Fitri contohnya. Mama gak ada di rumah, berarti gak ada yang ngawasin gitu kan. Biasanya anak-anak kalau ada orang tuanya bisa jadi polisi yang gak boleh tinggalkan anaknya kan gitu. Bukan karena itu, bukan karena tidak ada ujian, bukan karena makannya enak. Tetapi coba kita bayangkan, juga kita amang-inang, bagaimana andaikan kita tidak bangun lagi. Bagaimana andaikan kita menghirup udara haruslah dibayar. Bernafas haruslah dibayar. Seperti halnya oksigen untuk orang sakit. Bagaimana kita masih bisa melihat matahari pagi dan berjemur? Coba kalau matahari itu tidak muncul-muncul lagi, terus gelap, apa yang akan terjadi? Maka marilah buka mata, bersyukur pada Tuhan, lalu katakan, hari ini aku masih bisa melanjutkan sekolahku meskipun melalui daring. Terima kasih Tuhan, aku harus bekerja meskipun ternyata dompetku pas-pasan. Terima kasih Tuhan, aku harus menghadapi kemoterapi pagi ini atau hari ini, sebab itu berarti Tuhan masih memberikan hari yang baru buatku. Aku akan melanjutkan mimpiku meskipun mimpi itu belum tentu hari ini dapat kuraih. Yang ketiga, itulah yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Adik-adik semua di dalam Tuhan? Yes? 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 Amang-inang di dalam Tuhan? Mungkin kata-kata ini karena sudah biasa bagi kita, terkadang tidak lagi memiliki power, tidak lagi menjadi greget. Tidak ada sukacita yang sejati kecuali kita di dalam Tuhan, bersatu dengan sumbernya, terhubung, terkoneksi dengan sumbernya itu, yaitu Kristus sendiri. Mengapa dikatakan senantiasa? Karena yang pertama, itu baik dan menentukan kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau adik-adik udah lapar nih, perutnya keroncongan ya, padahal masih daring gitu ya, harus kameranya dibuka gitu, nggak boleh, harus buka gitu. Atau mamanya belum kirim-kirim pija gitu ya, sambil nunggu pija nyanyi-nyanyi seperti tadi, Sekolah Minggu HKBP. Itu tadi lagunya deh ya. Coba, boleh nggak diputar sebentar bang? Sedikit saja slide-nya. Coba dilihat dulu di sana siapa yang wajahnya itu sukacita ya. Lagunya kan bersukacita ya kira-kira. Boleh nggak bang? Sebentar. Coba lihat. Sekolah Minggu HKBP, Goklas di Rohadoi, Aidi Arahon Tuhan baik, Rohana Medlet
kita terbatas. Terima kasih. Itu akan berbeda adik-adik kalau nyanyinya Sekolah Minggu HKBP kelas Nirohadoi. Mukanya coba kalau begini, coba ikut nyanyi ya. Oke, nyanyi bersama juga orang tua. Ayo kita amang inang berkenanlah layaknya menikmati sukacita seorang anak. Sekolah Minggu HKBP go kelas Nirohadoi. Gimana? Makin cantik nggak wajahnya? Cantik nggak? Iya. Tapi dia kalau udah cantik, manyun berkurang cantiknya. Tapi kalau nyanyi dia atau bangun tidur atau belajar atau dalam lapar pun dia tetap bilang, sekolah minggu HKBP go kelas Nirohadoi gitu ya. Nanti dia jadi wajahnya senyum, iblisnya jadi takut, kan begitu. Terus ingat wajah Kak Mercy, Kak Novita ya, yang kalau nyanyi wah gembira sekali, dan kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Yang ketiga, yang kedua, karena itu juga baik untuk membangun hubungan dengan orang lain. Amang inang, saya yakin setiap orang akan senang bersahabat, berteman, berjumpa dengan orang yang gembira. Jangan dulu yang bersuka cita. Dia mampu untuk bersuka cita dengan kelebihan orang lain, dengan kekurangannya. Atau sebaliknya, dia bersuka cita untuk membagikan apa yang dia punya, sehingga terbangunlah hubungan yang indah. Tapi orang yang merasa terancam dengan orang lain, maka dia akan sulit untuk membangun hubungan. Jangankan dengan orang lain, dengan suami, dengan istri, atau dengan mertua, atau dengan menantu, itu akan sulit sekali. Yang ketiga, mengapa itu dikehendaki Tuhan? Karena itu sifat Allah. Itu adalah buah roh Allah. Buah roh ini adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi kalau Bapak kita itu punya sifat sukacita, maka seharusnya lah Reva, Amang Beri, Kakak Amel, opung kita, orang tua kita, pendeta, dan semua anak-anak Tuhan penuh dengan sukacita. Kalau sukacita itu tidak lagi keluar, itu berarti ada yang salah. Yang keempat, mengapa itu dikehendaki Tuhan? Karena sejak awal pun Tuhan merancang dan menginginkan supaya kita hidup dalam sukacita. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Ada banyak ragamnya, banyak bentuknya, banyak warnanya, beda-beda suaranya. Ayo coba tebak-tebakan nih sebentar. Ini suara apa ini? Kak Ana jangan ikut dong, nggak boleh. Ada yang tahu? Michael, oke. Suara apa Michael? Suara apa Michael? Oke, benar. Terima kasih. Lagi Bang, ini suara apa nih? Ini aja beda-beda gitu ya. Jelas gak sih? Oke, itu suara apa? Sekali lagi katanya, sekali lagi, ada yang bikin sekali lagi. Sekali lagi Bang. Ya, silakan anakku si Hite. Apa? Si Hite apa jawabannya nak?
Nathan ya? Oh, Nadine Sihite. Apa nak? Apa dek? Oh, nyamuk, pinter banget ya, tepuk tangan. Kakak pendeta aja sempat bingung tadi. Oke, yang ketiga nih, masih ada. Harus panas. Oke, ada? Ada itu yang tunjuk tangan kakak, yang perempuan. Siapa? Oh ya, dari balita. Ayo sayang, apa namanya nak? Hana. Itu binatang apa ya? Dapat? Sapi. Pinter. Sapi. Bahasa Inggrisnya apa itu sapi? Bahasa Bataknya apa? Oke, baik. Lagi bang, yang keempat. Ada 2 lagi ya. Cepat-cepat nih, cepat-cepat. Nanti dapat hadiah ya. Teres Yanipar. Apa itu nak? Tere apa nak? Kuda. Hoda itu kuda. Terima kasih Tere. Dan terakhir nih, coba dengar ini, suara apa ini? William Panjaitan. Apa dek? Itu suara apa? Suara apa? Ada? Bisa? Ular masih kurang pas ya, hampir dekat. Ludwig Pasaribu, ayo Ludwig Pasaribu. Hampir ya dek, hampir. Kakak kasih clue-nya, ini bukan binatang. Jadi bukan binatang ya. Oke, ada 7 tangan banyak itu kak. Cepetan kak, siapa? Ludwig, oh ya Ludwig. Suara apa itu dek? Suara apa? Sudah? Lempar ke yang lain? Oke. Apa? Suara ombak laut, ye, berhasil. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Baru ternyata anak-anak yang diberkati Tuhan, dikasih kepintaran ya. Sekolahnya udah benar, orang tuanya udah doain, anak-anaknya semangat. Wow, terima kasih papa mama. Nah itu dia. Dari awal pun kalau kita ada yang suka naik gunung, pergi ke gunung, lihat dari gunung ke atas, bagus banget. Ada yang suka ke pantai, main di pasir, ayo ajak papa mama, tapi nanti selesai pandemi dulu, kan begitu. Kalau ada yang suka lihat ikan hias, air tawar, air laut, semuanya beraneka ragam. Itu membuat kita harusnya bersukacita, berjumpa dengan ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, karena itulah yang dikerjakan dan dikaruniakan Tuhan. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, termasuk saat kita berhadapan dengan anak-anak kita,
Mungkin ada anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus, yang memiliki keunikan tersendiri, yang memiliki teknik yang khusus untuk belajar mendekati mereka, membangun mereka, memberikan apa yang mereka perlukan, bukan hanya sebatas kebutuhan jasmani, bukan. Kita orang Batak mengatakan, jika 3 anak kita, 3lah cara kita untuk memahami mereka. Tetapi anak-anak tidak pernah dituntut dari sejak kecil untuk belajar memahami. Dua orang tuamu, bapak dan mamamu, kamu harus belajar memahami. Meskipun firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah ibumu, tetapi orang tua adalah wakil Allah. Kepadanya lah anak-anak ini diserahkan kepada kita. Karena itu mari kita lihat, itulah yang dikerjakan dan dikaruniakan Tuhan kepada kita, kepada anak-anak kita, seperti dalam firman ini, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa, caranya apa dikatakan? Mengorbankan anaknya yang tunggal untuk pengampunan dosa kita. Memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk setiap anak-anak kita itu, yang penuh dengan dinamika itu. Untuk cucu-cucu kita, bahkan untuk keturunan demi keturunan yang amang inang belum lihat, atau bahkan mungkin tidak akan sempat melihatnya. Itulah kasih Kristus, itulah kasih karunia Kristus. Yohanes 3:16. Adik-adik hafal itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tanggung jawab kita orang tua. Bagaimana mereka sampai kepada kekekalan? Melalui mereka percaya, beriman. Bukan hanya kita berjuang habis-habisan mengupayakan jaminan kebutuhan mereka di masa depan, tapi semua itu pada akhirnya adalah fana, dan semua itu kita tahu bersumber dari Tuhan. Maka biarlah renungan ini, firman ini mengingatkan kita, ada satu harta warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan anak-anak kita, kepada keturunan kita demi keturunan, kepada manusia yang percaya di muka bumi ini. Itulah jaminan yang hanya bisa diberikan Tuhan, yang hanya bisa satu-satunya memberikannya adalah Tuhan, dan itu diberikan dengan gratis, kasih karunia. Karena itu sikap kita yang pertama adalah sadarilah kemalangan dan kebinasaan kita akibat dosa dan pelanggaran. Dikatakan kamu dulu mati, kita dulu akan mati karena dosa. Kita ini orang-orang durhaka, tetapi sekarang dia datang, dan maka dengan demikian sadarilah keuntungan dan kebanggaan kita dimiliki oleh Kristus, dibenarkan oleh kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman. Imanmulah yang menyelamatkanmu, imanmulah yang memimpinmu kepada kebenaran, dan orang benar akan selamat karena imannya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Inilah anugerah yang mahal. Anak-anak kita sudah dibaptis, tetapi baptisan itu haruslah dihayati di dalam kesadaran bahwa itu belum berakhir. Sadarilah bahwa daging kita ini lemah, meski roh kita ini penurut. Sadarilah bahwa kita berada dalam dua kekuatan, yaitu kekuatan Allah dan kekuatan si jahat. Namun mari kita ingat bahwa kita punya penolong, sama seperti dikatakan adikku tadi Sander. Yang kedua, mengucap syukurlah, bersyukurlah. Dia katakan mari kita bersyukur meskipun dalam keadaan pandemi. Karena apa? Ini saat bagi setiap orang tua lebih banyak bersama dengan anaknya, bermain, belajar
bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah atau memasak dan lain sebagainya. Ini saatnya bahwa kita lebih banyak untuk lebih merenung di rumah, beribadah di rumah. Sander mengatakan mengucap syukurlah, sama seperti apa yang dikatakan Maria dalam Lukas 1 ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya aminkan itu bagi adikku. Dia baru kehilangan papa, tetapi hari ini dia berdiri seperti seorang pengkhotbah mengajak kepada kita mengucap syukurlah. Karena apa? Karena perbuatan juru selamat kita tak habis-habisnya. Sehingga Paulus mengatakan di dalam kitab Roma itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Pasal 8 ayat 36 dan seterusnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah karena pandemi ini, karena usaha bangkrut, karena kesehatan, bahkan karena kematian? Tidak ada, kecuali kita tidak di dalam kasih Kristus, kecuali kita tidak di dalam Kristus. Maka dengan demikianlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita berjalan semakin hari kian dekat kepada kekasih hati kita di dalam kekekalan. Dan terakhir dikatakan, bukan hanya menyadari, bukan hanya mensyukuri, tetapi hidupilah. Kita ini anak-anak kita, adik-adikku semua, kau adalah ciptaan Allah yang dibentuk, dibuat oleh Kristus, yang kepadanya Dia menginginkan kita untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itulah yang ditetapkan Allah, dipersiapkan Allah. Jangan ada anak-anak Tuhan yang kerjanya berbohong, yang kerjanya marah-marah, dikasih susu, susunya dibuang, dikasih sayur nolak, supaya sehat, supaya nanti bisa jadi poluan, jadi presiden, jadi dokter, jadi insinyur, jadi astronot, jadi pendeta, jadi sintua. Amin. Tidak ada kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Pembuat kita, masterpiece kita adalah Allah yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan materi kita bukan hanya debu tanah, tetapi juga kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita memiliki roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita. Maka jangan pernah kita hanya bersyukur tanpa berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih karunia tanpa respon dalam tindakan yang nyata adalah sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kakak guru sekolah minggu, terima kasih buat pelayanannya semuanya. Dan biarlah adik-adik kita terus bertumbuh. Kita lihat menjadi pribadi-pribadi yang merasakan sukacita surgawi dalam kehidupan mereka yang masih sangat muda. Bahkan ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang kelas 3, kelas 4. Di tengah-tengah kakak-kakak sekolah minggu juga harus bergulat dengan kehidupan pribadinya. Tuhan berkati Amang Inang, diberkatilah lumbung kita, diberkati doa-doa kita, diberkati perjuangan kita. Bila ada yang sakit, biarlah firman ini mengingatkan kita, jangan kita biarkan sukacita surgawi diambil karena penyakit atau karena persoalan yang kita hadapi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu secara khusus anak-anak-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam pangkuan setiap orang tua. Tentu Tuhan, tidak ada yang kebetulan ketika Allah mengaruniakan mereka kepada setiap orang tua. Dengan segala keberadaan mereka, dengan segala keunikan-keunikan mereka, biarlah Allah yang terus memberikan roh sukacita, roh damai sejahtera, hikmat, pengetahuan akan kasih karunia Allah, sehingga apapun perjuangan setiap orang tua, terlebih di masa pandemi ini, terlebih sebagai orang tua yang harus sekaligus menjadi pengajar bagi anak-anaknya, Allah
yang akan memberikan sukacita, sehingga setiap orang tua mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena juru selamatku. Dan biarlah setiap rumah menjadi rumah doa, menjadi altar di mana firman Tuhan dinyatakan, sehingga orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya ketika mereka mau belajar dari sang guru yang agung itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan keraguan bagi kami bahwa firman ini adalah ya dan amin. Kau mencipta kami, Kau menebus kami, dan Engkau menjaminkan kepada setiap orang percaya kehidupan yang kekal, keselamatan jiwa. Untuk itu Engkau mempertaruhkan nyawamu. Terima kasih untuk kebenaran itu. Kami membawa setiap jemaat-Mu, selamatkanlah jiwa kami. Padamu kami serahkan seluruh rumah, seluruh pekerjaan, seluruh rencana, seluruh pergumulan gereja-Mu, bangsa dan negara ini. Sungguh-sungguh kehadirat Allah. Dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, damai dan cemerlang. Saudara-saudara terkasih, khususnya anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP Kebayoran Baru, dimanapun berada, kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kita. Karena itu meskipun di tengah-tengah kesulitan saat ini, marilah, hiduplah, bekerjalah, belajarlah, bermain dan bersekutulah, sebagaimana ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tuhan guru bina
Asama sinondang honang diruoki iur marsinondang Indoni igil ni Jesus toktong marsinondang panondang Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang telah menerima kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amang Inang, saudara-saudara terkasih, terkhusus kepada adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, papa mama, kami berdiri di sini setelah selesai ibadah ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan selamat parheheon sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas! Horas!
Horas, mana tangannya? Sebagian belum melambai. Nah, Horas, selamat makan siang bersama mama papa ya. Happy Sunday, Ludwig. Happy Sunday, Mama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, Nak. Ya, Mama. Ikuti doa Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberkati kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum mau bercerita tentang firman Tuhan, kita baca nats Alkitab dulu ya, Nak. Ya. Dari Yohanes 13 ayat 13. Demikian bunyinya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, sekarang Mama mau tanya sama Ludwig. Ludwig kenal gak sih ini gambar siapa? Kenal, Mama. Gambar siapa? Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus, ya bener banget. Menurut Ludwig, Tuhan Yesus itu siapa, Nak? Orang yang baik. Orang yang baik. Juru selamat. Juru selamat. Penyayang. Kasih berkat sama Papa. Jadi abang bisa beli mainan banyak. Aduh, jawab bagus, Nak. Nah, sekarang Mama mau tanya. Kira-kira Ludwig mau nggak disayang sama Tuhan Yesus? Mau, Mama. Kalau mau disayang sama Tuhan Yesus berarti harus jadi anak yang Good. Kalau anak yang good itu bagaimana? Anak yang bagaimana? Baik. Baik. Sopan. Tidak mengganggu adik. Oh, tidak mengganggu adik. Rajin. Baik. Baik lagi, tidak rebutan mainan sama Adik. Oh iya, berarti Ludwig mau jadi anak yang good, disayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Harus janji ya. Ya, baik Mama. ya, tidak rebutan mainan sama adik, tidak mengganggu adik, dan jadi anak yang Good. oke? Ya, Mama. Janji ya, Ya, jadi Mama. anak yang Good. oke. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ikuti doa Mama ya, Nak. Ya, Mama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau menjadi anak yang baik, yang disayang sama papa mama, sama Tuhan Yesus. Bantu aku ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Happy Sunday, Ludwig. Happy Sunday, Mama. Tuhan Yesus di mata Aaron James adalah sahabat terbaik, suka menolong, terutama menolong Aaron James, membantu orang tua, memberi makan, menyembuhkan yang sakit. Dia adalah penolong kita semua. Dan yang terutama, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sahabatku.
cucu yang baik. Yesus sayang aku. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Bye bye, God bless you. Tuhan Yesus baik, amin. Dylan, menurut Dylan, Tuhan Yesus bagaimana sih? Tuhan Yesus baik. Dylan dikasih makanan, minuman, dan beli dinosaurus. Tuhan Yesus hebat. Aku Cindy. Selamat siang. Halo teman-teman dan kakak sekolah minggu tercinta. Jadi hari ini aku mau ceritakan tentang siapa Yesus menurutku. Pertama, Tuhan Yesus menurutku Dia yang menciptakan semua isi dunia, termasuk kamu dan aku. Kedua, Tuhan Yesus itu baik. Dia menyayangi anak-anak. Ketiga, Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak punya orang tua loh. Maria dan Yusuf hanyalah orang tua yang melahirkan Tuhan Yesus untuk hidup di dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus itu hidup karena Allah. Keempat, Tuhan Yesus itu rela disalibkan demi mengampuni dosa kita semua. Jadi teman-teman jangan sering berbohong ya. Kelima, Tuhan Yesus itu tidak bisa mati teman-teman. Jadi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit ke surga. Keenam, Tuhan Yesus itu tahu semuanya. Jadi kalau teman-teman berbohong, ketahuan sama Tuhan Yesus. Nah, itu menurutku Tuhan Yesus itu baik dan akan menjadi juru selamatku selamanya. Menurut kalian Tuhan Yesus itu siapa? Dadah! Hai guys! Hari ini kita mau cerita tentang pesta terkeren, terhebat, terbaik yang pernah ada di dunia. Mau tahu nggak kenapa dibilang pesta terhebat? Karena saat itu ada miracle. Miracle? What kind of miracle? Kita semua tahu kan Yesus banyak sekali melakukan miracle alias mujizat. Nah, cerita ini ada salah satunya. Oh, aku tahu tentang pernikahan di Kana. Yes! Kita cerita ya, tapi disamain dengan keadaan kita sekarang. Biar teman-teman di rumah ngerti. Jadi, suatu hari Yesus dan ibunya datang ke sebuah pernikahan di Kana. Aku ingin bernyanyi, ya Pesta berlangsung meriah dan semua orang senang. Tapi tiba-tiba mereka kehabisan anggur untuk para tamu. Kemudian Maria mendatangi Yesus dan memohon supaya Yesus membantu dengan melakukan mujizatnya. Dan saat itu Yesus pun merubah air menjadi anggur yang cukup untuk semua tamu.
Teman-teman, saat ini kita memang lagi bosen ya di rumah terus. Pengen kayak dulu lagi. Tapi jangan takut, karena miracle atau mujizat itu nyata. Yesus bisa merubah air biasa jadi anggur loh. Belum mujizat lainnya yang pernah Yesus buat. Jadi Yesus pasti bisa merubah duka cita kita menjadi sukacita. Mujizat COVID gak akan ada lagi di dunia ini. Bye-bye COVID. Kita semua bisa belajar lagi di sekolah. Bisa main bola rame-rame sama teman. Bisa ke gereja untuk sekolah minggu. Mujizat itu nyata. Selamat